Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema wajahmu sangat mirip dengan mantan. Tanda kemanapun kamu pergi, mantan akan selalu mencarimu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kita dan mantan itu punya begitu banyak kemiripan. Apalagi wajah ya. Mungkin bentuk wajah, kemudian bentuk hidung ya, bentuk mata sampai tai lalat dan seterusnya, itu mirip tuh dengan mantan. Tetapi kenapa juga mantan masih mengkhianati kita, kan gitu. Nah, jadi sebenarnya pengkhianatan dan seterusnya itu bisa terjadi kapan saja, dengan siapa saja, dan di mana saja ya. Dan perpisahan itu akan membuat dua anak manusia ini akan lebih kuat lagi, batinnya terikat ya, atau ikatan batinnya ketika mereka nanti kembali bersama lagi ya. Jadi memang ujian terberat dalam hidup manusia itu adalah harus berpisah dengan orang yang begitu dia cintai ya. Bahkan Nabi Adam alaihi salam dan ibunda Hawa, manusia pertama yang diturunkan ke dunia, manusia pertama yang diciptakan ya, Nabi Adam alaihi salam ketika turun ke dunia pun ujian pertamanya adalah berpisah dulu dengan ibunda Hawa. Nabi Adam alaihi salam diturunkan di Asia Selatan ya, menurut sebagian sejarawan. Asia Selatan itu ya India, Sri Lanka, Bangladesh ya, kemudian Pakistan. Nah, itu Asia Selatan. Ibunda Hawa diturunkan di Timur Tengah, di Jeddah ya. Jadi itu ujian pertama. Manusia pertama adalah berpisah dengan orang yang dia cintai. Nah, jadi ketika kita berpisah dengan mantan, pertanyaannya kemudian, kita punya modal nih, ya, kemiripan wajah dengan mantan. Dan itu bukan kita sendiri yang bilang, banyak orang bilang, ya, bahwa kita dan mantan itu mirip banget, ya. Nah, apakah itu tanda bahwa mantan jodoh kita kalau yang belum menikah? Kalau yang sudah menikah kemudian bercerai, apakah kemiripan wajah itu adalah tanda bahwa kita dan mantan masih jodoh atau mantan masih rezeki kita? Nah, jadi kan ada sebuah hadis ya, bahwa manusia, wanita itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki atau pria. Fa'innal mar'ata khuliqat min dila'in. Karena perempuan tercipta dari tulang rusuknya pria. Ya. Nah, jadi kan kita kemudian menafsirkan, kita ya, sendiri-sendiri kan punya penafsiran. Kalau wanita itu berasal dari tulang rusuknya pria, artinya kan mereka berasal dari satu tubuh. Jadi, seorang istri, karena dia berasal dari tulang rusuk suaminya, dia harus mirip dengan suaminya. Kita biasanya memahaminya seperti itu.
Jadi memang kalau Ibunda Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam, nah itu para ulama semuanya sepakat ya. Cuman apakah Ibunda Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok atau tulang rusuk yang bagian atas? Nah, itu uh, perbedaan atau khilafiahnya di situ. Tapi semua ulama sepakat bahwa Ibunda Hawa itu tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam. Nah, kemudian bagaimana dengan manusia-manusia setelah itu ya? Apakah juga masih tetap diciptakan dari tulang rusuk suaminya masing-masing? Nah, itu terjadi lagi perbedaan ya, khilafiah lagi di antara para ulama. Jadi ya, ada penelitian yang cukup menarik ya. Kenapa kemudian kalau kita lihat-lihat banyak nih orang yang berjodoh, banyak ya. Mungkin bapak ibu kita pun kalau kita lihat-lihat mirip tuh wajahnya. Nah, walaupun mungkin ada juga orang yang menikah, suami istri, menjalani pernikahan cukup lama sudah, tapi tidak memiliki kemiripan wajahnya. Warna atau kulitnya juga beda, yang satu putih, yang satu sawo matang ya. Kemudian yang satu pakai tai lalat, yang satu tidak. Yang satu alisnya tebal, yang satu tidak punya alis ya. Yang satu hidungnya mancung, yang satu hidungnya pesek. Yang satu wajahnya oval, yang satu wajahnya bundar. Nah, jadi tapi mereka jodoh. Ya mereka sudah bersama menjadi suami istri bertahun-tahun, berpuluh tahun, sudah punya cucu dan seterusnya. Ada juga yang seperti itu. Jadi penelitian yang menarik itu tahun 2011 ya. Di jurnal Evolution and Human Behavior. Jadi dalam penelitian itu para peneliti menemukan bahwa wanita yang dekat dengan ayahnya atau memiliki ikatan emosional, kedekatan batin dengan ayahnya, itu akan cenderung memilih pendamping hidup atau pasangan atau jodoh ya yang mirip dengan dirinya sendiri. Ya, jadi dia dekat nih sama ayahnya, maka dia akan menyukai seseorang yang mirip dengan dirinya sendiri. Ya, itu kenapa ada begitu banyak suami istri yang kita temui memiliki kemiripan, ya wajah tadi khususnya. Nah, jadi itu penelitian yang cukup menarik untuk menjelaskan fenomena kenapa banyak suami istri yang memiliki kemiripan fisik ya. Orang yang fisiknya mirip, wajahnya mirip, kemudian tidak berjodoh, ada tidak? Banyak juga. Ya banyak orang mirip, aduh. Ya, tapi tidak berjodoh. Jadi saya itu pernah ya, lagi ke kampus saya dulu. Tapi saya sudah lulusnya lama tuh dari sana ya. Jadi saya sudah punya anak tuh. Lagi ke sana, tiba-tiba ketemu kan dengan dosen saya dulu. Gimana Mas Iip kabarnya? Baik. Ada mahasiswa dia bilang. Tapi kan beda jauh ya dengan saya. Cewek itu wajahnya mirip banget ya sama Mas Iip dia bilang. Ya tak pikir apa istrinya katanya. Kalau istri jauh banget usianya bedanya dengan saya. Atau anaknya lah, pas itu anak saya masih kecil-kecil. Itu kan sudah kuliah tuh. Nah, terus ternyata lewat tuh mahasiswi, ternyata saya lihat mirip juga tuh.
Bukan mirip juga, mirip banget memang dengan saya. Tapi usianya tentu terpaut jauh. Nah itu kan contoh tuh. Kita bisa menemukan di mana saja orang yang punya kemiripan dengan kita, tapi tidak berarti kita berjodoh dengan dia. Ya. Nah, yang paling penting itu kalau kita mau berjodoh dengan seseorang yang mirip wajahnya dengan kita atau tidak, kita minta kepada Allah, kita berdoa, ya, agar orang itu ditakdirkan menjadi jodoh kita. Bagaimana kalau dia ditakdirkan bukan jodoh kita? Lah itu, kita minta kepada Allah agar takdir berubah, agar dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Dan satu-satunya yang bisa mengubah takdir adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Ya. Jadi kalau kita mencintai seseorang dan kita mau dia jadi jodoh kita, kita berdoa, minta kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.